Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Melanjutkan dalam bab ziyaratu ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabu ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratul mawadi' al-fadilah. Bab tentang menziarahi orang-orang yang baik dan bermajlis dengannya dan bersahabat dengan mereka dan mencintai mereka dan meminta untuk mereka datang kepada kita dan mendoakan mereka dan meminta doa dari mereka, dan tentang menziarahi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Baik, kita akan lanjutkan ke dalam hadis yang ketiga. Ini hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyenguk orang yang sedang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, ini tolong digarisbawahi, karena Allah di sini, maka kelak akan diserukan kepadanya biantipta, bahwa engkau ini telah berbuat baik, engkau ini telah baik, wa taba mamsyaka, dan perjalananmu ini, langkah yang kau langkahkan ini menuju rumah saudaramu, ini adalah perjalanan yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kemudian orang tersebut, yaitu malaikat, mengabarkan bahwasanya akan dibangunkan bagimu rumah di surga. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa di antara adab seorang muslim yaitu adalah menjenguk saudaranya, baik itu ketika sedang sehat maupun sedang sakit. Jadi hadis ini yang sedang kita bahas kali ini menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang, baik ketika sehat maupun ketika sedang sakit. Adapun ketika sedang sakit, maka banyak hadis-hadis tentang keutamaan iyadah ya, menjenguk orang yang sedang sakit. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, innal muslim idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang muslim apabila dia sedang menjenguk saudaranya yang muslim, maka dia senantiasa berada di dalam panen, masa panen. Maksudnya dia sedang memanen pahala di surga. Khurfatil jannah maksudnya adalah
dia sedang memanen hasil atau buah dari perbuatannya tersebut, yaitu perbuatan menjenguk saudaranya yang muslim. Kemudian hadis yang lain disebutkan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dari Jabir radhiyallahu anhu, "Man ada maridun lam yazal yahubu fi rahmah hatta yajlis, fa idza jalasa igtamasa fiha." Kata Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang menjenguk saudara muslim yang sedang sakit, maka dia senantiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai dia duduk. Faida jalasa, ketika dia sudah duduk, maka dia tenggelam dengan rahmat Allah tersebut. Masya Allah ya. Jadi ketika orang menjenguk orang saudara yang sedang sakit, dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia duduk, maka dia tenggelam dengan rahmat Allah tersebut. Ini luar biasa keutamaan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Hadis yang lain, ini juga luar biasa hadisnya ya. Ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alf malak hatta yumsi. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alf malak hatta yusbih. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mengunjung saudaranya yang sedang sakit di pagi hari, melainkan ada 70.000 malaikat yang mendoakan kebaikan bagi orang tersebut sampai dia di sore hari. Apabila dia menjenguk saudaranya tersebut di waktu sore, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan kebaikan sampai dia di waktu pagi hari. Ini luar biasa keutamaan orang-orang yang menjenguk saudaranya yang seiman, yang dia cintai karena Allah. Baik. Jadi ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perlu kita garis bawahi di sini. Kunjungan di sini adalah yang didasari karena kecintaan kepada Allah, karena kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk kepentingan duniawi. Jadi keutamaan-keutamaan yang telah dibacakan tadi ini berlaku bagi orang-orang yang mengunjungi saudaranya tanpa atau bukan karena urusan duniawi. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah dibahas bahwasanya keutamaan orang yang menjenguk saudaranya karena Allah, maka diumumkan atau dikabarkan kepada dia bahwasanya Allah mencintainya. Allah mencintai orang tersebut karena kecintaan dia kepada saudaranya. Baik. Maka hadis yang kita baca ini menjelaskan tentang barang siapa yang menjenguk orang yang saudara yang semuslim karena Allah, maka dia akan dikabarkan surga ya. Dia akan mendapatkan keutamaan surga. Baik, tadi adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan saudara yang semuslim yang menjenguk saudara yang semuslim yang sedang sakit. Ana ulangi lagi. Tadi yang Anda bacakan adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit. Adapun keutamaan menjenguk saudara yang semuslim yang sedang sehat-sehat saja, itu pun ada keutamaannya. Anda bacakan hadisnya, ini luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani. Haqqat mahabbati alal mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati alal mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati alal mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati alal mutabadalina fiyya wa hum ala manabir min nur yughbibuhum an-nabiyyun wa siddiqun bimakanihim. Ini hadis qudsi kalau begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berhak kecintaanku itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, itu karena Allah. Dan berhak kecintaanku orang-orang yang saling memberikan nasihat karena aku.
yaitu karena Allah. Dan berhak kecintaanku orang-orang yang saling mengunjungi karenaku, yaitu karena Allah. Dan berhak kecintaanku, mahabbati, orang-orang yang saling memberi karenaku. Wahum ala manabir min nun, dan kelak mereka akan berada di tempat, di mimbar-mimbar, di tempat-tempat yang khusus yang terbuat dari cahaya. Yughbituhumun nabiyyun wasiddiqun bimakanihim, yang dimana para nabi dan para siddiqun, ya, orang-orang soleh, takjub dengan tempat-tempat tersebut. Ini luar biasa keutamaan orang-orang yang saling menziarahi karena Allah, saling mencintai karena Allah. Dan ini tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang benar-benar saling mencintai karena Allah. Tapi ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaannya, siapakah yang dikunjungi? Apakah hadis ini cuma berlaku bagi orang-orang, bagi saudara kandungnya? Maka jawabannya adalah tidak. Lebih umum daripada itu, bahwasanya yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Qari, bahwa yang dimaksud di sini adalah saudara semuslim yang saling bersaudara, atau yang dijadikan saudara karena Allah, yang dijadikan saudara karena Allah. Maka makna ini lebih umum daripada makna saudara kandungnya, saudara secara majaz atau secara hakiki. Jadi keutamaan ini ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah berlaku lebih umum daripada saudara kandung. Saling menziarahi di sini, saling mengunjungi di sini adalah saling mengunjungi di antar saudara yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dia tidak bersahabat dengannya kecuali karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengunjunginya tersebut dia menjadi mengingat Allah. Baik. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah semua kumpul-kumpul dengan saudara semuslim mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid bahwasanya kumpul-kumpul ini ada dua macam. Kumpul-kumpul dengan saudara semuslim ini ada dua macam. Yang pertama adalah kumpul-kumpul yang isinya mengobrol saja, mengobrol biasa, menghabiskan waktu saja. Maka yang semacam ini lebih besar mudaratnya, lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya. Kumpul-kumpul semacam ini yang cuma ngobrol, nongkrong, ya, ini mafsadatnya besar dan tidak mendapatkan keutamaan hadis ini, yaitu surga. Dan ini minimal akan menyebabkan merusak hati, ya, minimal akan merusak hati seseorang apabila seorang tersebut melakukannya. Kemudian yang kedua, kumpul-kumpul yang kedua adalah kumpul-kumpul yang dilandasi kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia bisa menjadi ingat kepada Allah. Yang isinya saling membantu di dalam sebab keselamatan di akhirat. Ya, kumpul-kumpul yang menyebabkan seorang tersebut meraih sebab-sebab keselamatan di akhirat kelak. Maka ini adalah ghanimah, kata Ibnu Qayyim, ini adalah ghanimah yang sangat besar. Baik. Maka ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina, lianna ahlina yudzakkiruna dunya. Wa ikhwanuna yudzakkiruna al-akhirah." Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dan beliau adalah orang yang pernah merasakan nikmatnya, manisnya cinta karena Allah. Apa kata beliau? Saudara-saudara kami, maksudnya bukan saudara kandung, ya, saudara-saudara yang kami cintai karena Allah itu lebih kami cintai daripada keluarga-keluarga kami dan anak-anak kami. Karena keluarga kami dan anak kami mengingatkan kami akan dunia, yang mencari nafkah dan sebagainya. Mereka mengingatkan kami kepada dunia. Adapun saudara-saudara kami karena Allah, mereka mengingatkan kami akan akhirat. Maka ini yang menyebabkan Imam Hasan Al-Basri lebih cinta kepada saudara-saudara seimannya. Maka inilah ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan saling menziarahi
saudara-saudara seiman. Dan mudah-mudahan ini pun yang sedang kita lakukan ini adalah saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya saling mengunjungi ini banyak faedahnya. Ya. Wa ziyaratul fawaid fama'a hadzal ajrul azim. Di samping pahala yang besar, fahiya tu'alliful qulub. Ziarah menziarahi saudara-saudara yang kita cintai karena Allah ini melembutkan hati. Ya. Wa tudzakiru an-nasi wal ghafil, dan menjadikan kita ingat atau membuat ingat orang-orang yang sedang lalai. Ya, wa tu'allimul jahil, dan ziarah ini juga menjadikan orang yang tidak mengerti jadi tahu. Wa fiha masalihun katsirah ya'rifuha man jarrabaha. Kata Syekh Utsaimin, dan berziarah, ya, saling mengunjungi atas dasar kecintaan karena Allah ini banyak faedahnya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang yang merasakannya. Ya. Maka ikhwan sekalian, Mudir Am dan juga Mudir Markas sudah menjelaskan tentang anjuran untuk mencintai karena Allah. Hendaknya kita pun membiasakan diri kita ini untuk mencintai karena Allah. Dan ini tidak akan bisa dirasakan manisnya atau faedahnya mengunjungi saudara-saudara karena Allah ini apabila dia belum pernah mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.